Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenaka dan murah senyum mungkin dua hal itulah yang paling identik dengan sosok Aldi Taher. Tapi 5 tahun lalu, tepatnya di tahun 2017, Aldi nyaris kehilangan tidak hanya senyum, tapi juga nyawanya. Ia divonis mengidap kanker kelenjar getah bening. Pemilik nama lengkap Aldian Syah Taher ini mengaku sempat tak mengalami gejala apapun hingga kankernya dinyatakan berada di level stadium 2. Aldi mengaku menjalani sekitar 6 kali proses kemoterapi sebelum akhirnya ia dinyatakan sembuh total. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ia bisa mempertahankan kesehatan batinnya selama proses penyembuhan? Lantas, adakah hikmah yang bisa ia petik dari penyakitnya tersebut? Mari kita tanyakan langsung ke Aldi Taher di Ngopi Ramadan pagi ini. Saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah guruku. Belum lama saya lihat dirimu kena kanker. Sampai sempat di kemo? Di kemo 6 kali Pak Ustadz. 6 kali kemo? 6 kali. Itu. Ceritain detailnya lu kena kanker ini gimana sih sebenarnya? Kalau ngomongin kanker izin Pak Ustadz ya, Pak iya. Guru ya. Pak Ustadz Gondrong izin. Jadi saya awalnya ada benjolan di leher, itu pun tiba-tiba. Itu kayak getah bening gitu? Saya kanker getah bening, stadium 2. Oke. Jadi memang kanker itu katanya multifaktor. Datangnya juga cepet, ya kan, gak ada yang tahu. Ada yang sebut juga silent killer gitu. Tapi nggak ada hubungan kematian sama sakit. Karena kematian itu haknya Allah. nggak ada yang Iyalah. tahu. Rahasia. Itu nanti bagian saya. Oh iya, izin Pak Ustadz. Iya. Iya, karena Jadi sering jangan ada dikubur dulu sebelum mati. Oke. Nah, itu Jadi Aldi Taher pesan jangan saya. dikubur dulu sebelum mati. Iya, iya. Ya tega banget lu mau ngubur Karena gua. nanti ada hidup. kesalahan kita itu selalu latah di 3 hal. Benar, Setiap ada kematian selalu tanyanya usia berapa. Sepakat. Iya. Kedua sakit apa. Benar. Iya. Ketiga kena COVID apa enggak. Iya. Padahal nggak ada Nggak ada hubungannya. Mati itu nggak harus tua. Betul. Bisa saja yang muda dulu, Nggak harus sakit baru juga, yang Pak Ustadz, tua. ya? Bisa. Oh, muda dulu, Dulu baru yang tua baru bisa. yang tua gitu. Bisa juga yang tua belakangan, muda Pak Ustadz, duluan boleh bisa. diulang nggak gimana? Lih, mati itu tidak ada urusannya dengan usia. Iya, Iya. Bisa Jadi saja yang muda dulu, Iya, baru yang tua. Izin bisa. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Saya Bisa. duduk situ boleh Pak Ustadz? Oke. Maaf ya. Oke. Bahkan bisa juga. Nih lu denger baik-baik nih. Iya. Tapi Yang bisa saja juga yang yang tua belakangan, yang muda duluan juga bisa. Oke. Jadi posisi duduk tidak menentukan juga ya sebenarnya ya. Iya, karena mati itu bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa di Coba Pak Ustadz, ulang Pak Ustadz. Coba Biasa. statementnya ulang. Ini nggak ada aman nih. Ini nggak ada adab nih nyuruh-nyuruh Pak Ustadz bolak-balik. Izin, nggak izin. Biar gua nggak duluan. Nggak, ini gue emosi nih. Duduk sini. Nggak, izin sekali lagi. Nggak, duduk kan? Enggak, bukan. Memang bukan, benar. salah. Nggak boleh emosi, bulan Malaikat, Ramadan. benar. malaikat Iya. Israel mau nyabut itu bisa depan dulu, bisa belakang dulu, bisa juga bisa belakang di dulu baru yang depan. Kena juga kan? Loh, artinya ada Dimanapun. 3 misteri. Iya. Ini serius, ya, Bila, ya Nggak serius. bisa ngelak. Sekali lagi Pak Ustadz Tiga. izin. Orang di balik kursi apa nggak bisa cabut nyawanya? Bisa, Nggak bisa itu bisa, semuanya. bisa. Karena kematian itu ada 3 misteri. Iya. 1 aukot, 2 amkan, 3 asbab. Aukot kapan kita mati kita nggak bisa. Iya. Oh, oke Iya. oke. Almarhum Di, dulu. Ya, jadi itu. gimana di itu? Maksudnya kanker lu ini gimana? Kan lu tadi kayak ada benjolan di sini, terus sampai lu tahu kalau itu kanker tuh Itu sampai di kemo, Kemo dioperasi. 6 kali. Dioperasi. Biopsi Pak Ustadz di leher nih. Ini aku ada benjolan di Lubangin leher. ya? Dia diambil selnya terus dicek di mikroskop, baru divonis kanker. Qadarullah. Sikapmu waktu itu apa? Yang Iya. begitu di vonis bahwa kamu kanker itu apa yang ada di Yang pasti sebagai manusia biasa down ya Pak Ustadz ya. Karena Down saya ya? bukan tiang listrik kan. Jadi saya manusia biasa, divonis kanker saya down, kaget. Ya kayak tersambar petir di tengah hari bentet gitu ya. Dan ya sedih Pak Ustadz. Anak saya waktu itu masih umur 2 tahun. ya. Jadi gitu Pak Ustadz. Nah setelah Tapi itu support dari keluarga dari alhamdulillah support ibu. Nah ini bismillah ya. Saya waktu itu bertanya dengan almarhum Ria Irawan. Kak, gue kena kanker karena aku punya nomornya Pak Ustadz. Terus dia kaget, astagfirullahaladzim, ntar gue ke rumah lu ya. Terus saya bilang, Pak, saya nggak berani bilang ke ibu saya nih, Karya. Karena ibu saya kan ada riwayat stroke Pak Ustadz, izin. Ibu saya stroke 20 tahun. Saya takut nanti saya ngomongin. Ini mungkin dialami juga nih sama para pejuang kanker. Setelah divonis kanker nggak berani ngasih tahu ibunya. Nah Karya nasihatin, salah lu di. Lu mau berobat lu ke mana ke luar negeri, dokternya paling canggih, kalau ibu lu nggak ngedoain lu,
nggak manjur karena doa ibu itu mujarab. Tapi lu ngasih tahu ibu lu, maksudnya kan Belum waktu kemo pertama aku belum ngasih tahu. ini kayak ibu, gini Pak kan Ustadz. maksudnya ini kan apa ada semacam konflik batinnya dia nih, Pak Iya, Ustadz, betul. antara mau ngasih tahu apa enggak gitu. Tapi akhirnya tahu. Karena karya alhamdulillah beliau nasihatin, saya kepikiran juga iya juga ya. Gue berobat, ibu gue nggak tahu sama aja yang belum afdol gitu Pak Ustadz. Kalau ibu ngedoain kan nembus langsung ke langit ketujuh. Karena baginda Rasul juga bilang ibumu dan akhirnya udah saya kasih tahu ibu saya dan alhamdulillah malah ibu saya nguatin Pak Ustadz. Bismillah nak, insya Allah kamu sehat ya nak. Wah Allahu Akbar. Itu saya dapat power Pak Ustadz dengan ibu saya mendoakan begitu Pak Ustadz. Waktu itu, mohon maaf, selain respon dari keluarga, terus apa yang dilakukan? Baca Al-Quran Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Itu yang buat saya tenang, saya akhirnya ikhlas karena manusia pasti kan ya wajar ya. Kita diuji, awalnya pasti kaget. Ya, terus alhamdulillah saya baca Al-Quran karena Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah membuat hati tenang insya Allah. Alhamdulillah. Jadi udah hafal berapa juz nih? Saya Heeh. Al-Fatihah hafal. Alhamdulillah. Dari Tiga- Al-Fatihah 30 sampai Anas ya? sampai Anas. Anas juga hafal kan? Al-Fatihah sama Anas. Iya, Iya, hafal ya? hafal. Iya, 30 juz. Masya 30 Allah. juz dari depan dan Dari belakang depan dan sama penutup belakang, gitu. Masya Iya, Allah, luar Masya yang biasa. tengah-tengahnya Allah. belum izin Oh, Ustaz. Nah, ini- On proses. Oke, Tapi insya ini Allah. kan Ramadan. Benar, Ramadan kan Masya Syahrul Allah. Quran. Iya, iya. Ramadan ini adalah bulannya Quran, diturunkannya Quran. Tapi Masya Allah untuk Iya. menghafal Al-Quran itu berkah. Alhamdulillah. Tapi kita manusia kan mungkin juga ya ada keterbatasannya. Saya untuk mungkin hafalan insya Allah saya akan belajar juga. Tapi jangan sampai kita aduh gua nggak hafal-hafal. Akhirnya nunda baca. Padahal kan perintah pertama yang turun adalah Iqra. Iya, iya, iya. Kalau misalkan saya lagi di kemo misalnya dicabut nyawanya lagi baca Al-Quran. Nah tuh jadi Itu rasanya gimana syafaat. sih di kemo tuh? Insya Allah. Pusing. Ngapain aja gitu? Pusing, lidahnya baal. Terus juga nggak Itu- nafsu makan. Aldi, tadi kan kita ngomong masalah tadi ada benjolan, terus udah gitu habis itu diperiksa sama dokter ternyata itu cancer. Nah, habis itu operasi. Nah, ini kita pengen ngomongin pasca Kemo. operasi nih ngapain aja, terus apa yang terjadi di dalam diri seorang Aldi Taher tuh dan hikmah apa yang didapetin? Ya, yang pasti ya sakit itu ya jadi penggugur dosa insya Allah. Nabi Ayub diuji sakit ya izin Pak Ustadz ya, Masya Allah. lama dan beliau sabar. Alhamdulillah Berapa makanya tahun? Tahu nggak? 7 tahun. Sampai bahkan riwayat lain mengatakan sampai belasan tahun. Sampai buta matanya. Yang tadinya sehat segar bugar, diuji tapi tetap sabar. Masya Itulah Allah. Nabi Masya Ayub alaihissalam. Masya Allah. Maka jangan mengutuk sumber bencana, jangan suudon kepada Allah. Iya. Karena itu bagian cara Allah memberikan derajat kita. Idza ahabbaullahu qauman ibtalahum. Tanda cintanya Allah kepada hamba kadang-kadang diberi sakit. Iya. Terus gimana? betul. Nah, karena Nabi Ayub dikasih sakit, aku mikir gini Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Oh berarti sakit ini itu anugerah. Karena Nabi aja dikasih sakit. betul. Jadi kan bukan azab, bukan bencana. Jadi berubah pola pikir ya? Itu Pak Ustadz Gondrong. Jadi pas aku teringat riwayat Nabi Ayub kan dikasih sakit. Wah, berarti memang Allah sayang sama aku nih, alhamdulillah. Dan di situ ya aku jalani kemoterapi dan sambil baca Al-Quran terus. Karena Al-Quran obat. Nah, ini pasti ada yang bilang, obat gimana? Kan lu ke dokter juga. Obatnya kalau misalkan saya lagi di kemo misalnya dicabut nyawanya, lagi baca Al-Quran. Nah, tuh jadi Itu rasanya gimana syafaat. sih di kemo tuh? Insya Allah. Pusing. Ngapain aja gitu? Pusing, lidahnya baal, terus juga nggak Itu- nafsu makan. Hikmahnya nih, Di. Hikmahnya. Hikmahnya ya itu tadi saya jadi lebih menghargai Alhamdulillah. kesehatan. Alhamdulillah, Allah uji saya dengan kanker. Alhamdulillah, saya sembuh dari kanker. Obatnya Al-Quran. Nah, berarti kan Al-Quran ini punya banyak sekali manfaat. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Terutama menurut saya spesial case-nya adalah buat Aldi Taher gitu. Insyaallah. Karena dia rajin membaca Al-Quran, akhirnya maksudnya Al-Quran itu menjadi penyembuh. Iya, Gitu. karena itu ditegaskan dalam surat Yunus. Ya. Huda wasifa'u linas. Artinya Quran ini petunjuk dan obat untuk manusia. Nah, obat itu semua penyakit. Oke. Nah, penyakit paling tidak obat yang di batin karena jadi hudan, jadi petunjuk. Oh, Gitu, karena saya memang pernah dengar banyak sih Pak Ustadz, ada kejadian-kejadian misalkan contoh kayak Aldi Taher ya. Terus ada yang divonis apa gitu, terus akhirnya
udah kita bismillah kita sembuhin dengan Al-Quran. Jadi baca Al-Quran terus tiba-tiba penyakitnya alhamdulillahnya hilang. Ada gitu. 3 Wasilahnya sebetulnya. lewat Al-Quran. Ya, ada 3. Satu, ada kekuatan ilmiah. Ya. Kekuatan ilmiah itu kepada ahlinya. Kalau kamu misalnya sakitnya itu sakit jantung, ke ahli jantung. Sakitnya keseleo, jangan ke ahli jantung. Ke fisioterapi, pada ahlinya. Bisa tabib, bisa dokter, bisa ahli. Yang penting jangan ke dukun. Yang kedua, kekuatan alamiah. Alamiah ini disediakan obat. Kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Masya Allah. Kalau dia cocok, dia akan sembuh. Dan obat tidak hanya di apotek. Bisa dengan herbal, bisa dengan apapun. Ini disediakan di alam dunia. Dia habatus sauda, itu. Kurma aja bisa jadi obat. Madu itu obat. Orang itu, mohon maaf, orang teknologi modern, dokter-dokter modern saja menyarankan madu. Karena itu juga dimuat dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah. Kekuatan ilahiyah itu jangan lupa kalau kita sudah berobat secara ilmiah, berobat secara alamiah, tapi juga kekuatan ilahiyah. Ternyata orang rajin tahajud menjadi sembuh. Allah. Ternyata rajin baca Quran, orang yang tadinya asma berat, sering baca Quran, ternyata ini. Ada orang yang asam uratnya itu tinggi, tapi dia ikut sunnah Rasul. Jadi setiap malam dia bangun, minum air putih itu Rasulullah itu biasanya wudhu, sisa air itu diminum. Ternyata banyak minum di saat tahajud, sembuh tanpaannya. Artinya dari sisi ini, 3-tiganya harus kita lakukan. Oh, Masya Allah. Nah, tapi sebelumnya kita ngopi dulu nih. Insya Allah. Ini cara kita menghargai saudara kita nih, Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya. Dan tetap kita ikhtiar ke dokter. Saya ikhtiar ke dokter. 6 kali saya kemo, alhamdulillah. Dan kenapa Al-Quran itu jadi obat? Insya Allah, ya. Dengan kita baca Al-Quran, hati tenang. Insya Allah. Udah, itu aja. Gak ada lagi tambahan lain nih. Semakin banyak bicara, semakin banyak kita hilang. Kayaknya seru banget nih topiknya nih. Join ah. Ada yang nggak mau ditanyain? Ah, nggak ada. Ya udah. Soalnya nggak bakal tayang katanya. Jadi ini inspire banget nih buat saya nih Bang ya. Tadi dengerin jadi dari dengan Kanker. sakit jadi hikmah gitu. Iya. Jadi perubahan gitu. Iya. Nah, ini buat saya juga pribadi lah Iya. gitu ya. Kan kulu bani Adam khotoun gitu Foto, ya. tiap sebaik. Tahu nggak artinya ini Maro? Nggak tahu, makanya saya belajar sama Pak Ustadz. Anak Adam pasti punya punya salah. salah. Tidak ada orang yang nggak punya salah. Betul. Ya, Nah. berarti itu malaikat. Ya, itu. Ya. Nah, buat saya sendiri juga nih, Ah. kan udah istilahnya kayak hijrah lah gitu Ya, ya. Insya Allah. Bagaimana kita mempertahankan nih Bang Aldi nih, konsistensi, istiqomah lah. Kan dari dulu dunia hitam, sekarang ke dunia putih lah istilahnya Tapi gitu dia kan. dari dulu gak hitam-hitam. Gak hitam-hitam ya? Emang udah putih ya? Iya. Nah ini bagaimana tips buat kita semua lah nih, buat apalagi di bulan suci Ramadan kan, gimana mempertahankan konsistensi kita tuh biar tetap istiqomah lah di level itu gitu. Istiqomah yang benar apa yang istri 3 dikontrakin rumah gitu? Wah, Yang mana nih? Ukti, izin Ukti. Yang mana ya? Iya. istiqomah yang benar. istiqomah Karena yang dia kan benar. ngalami ya. Kita betul. tahu teori, tapi maksudnya Betul. ngalami dari. Iya. Gini brother, bismillah, istiqomah itu ya kita berlindung sama Allah. Oke. Gimana konkretnya baca Nah, Al-Quran, itu dia. ikro. Ya. Ikro. Sekarang ini orang banyak ngelupain Al-Quran. Nauzubillah, joget-joget TikTok. Posting joget TikTok. Tapi Ini Aldi juga pede. joget-joget tuh. Boleh. Saya juga masih joget TikTok kok. Tapi baca Quran juga dong. Iya, Tapi iya. paling tidak memang walaupun ada tentu seruan ya si Maro, bukan hanya baca, karena ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, membaca. Tapi kalau cuma membaca itu dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Oke. Kita pahalanya banyak dong baca Quran, apalagi ngajak orang lain untuk baca Quran, gemar Al-Quran. Oke, tapi tidak cukup dengan itu. Yang kedua harus kita memahaminya. Insya Allah. Karena Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tetapi way of life kan. Jadi dia harus dipahami. Yang ketiga dihafal. Ya. Mosok dari tahun ke tahun cuma trikul. Ya, Trikul. Kul au. Jadi tadi kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Oh, bukan sampai Al-Fatihah dan Anas. Yang ketiga, tidak hanya dihafalkan tapi dijalankan, diamalkan. Diyakini, diamalkan. Yang
5 ini selain diamalkan adalah ditablighkan, disebarluaskan. Jadi Quran ini harus menyebar ke seluruh, karena nilai-nilai Quran ini nilai-nilai yang insya Allah itu satu universal, dua menyelamatkan dunia akhirat, tiga nilai Quran itu nggak ada yang beda di seluruh dunia. Quran itu sama nilai-nilai kebaikan. Ini biar menjadi berkah buat Aldi Taher juga gitu. Ada pesan untuk menyemangati para pejuang cancer di luar sana nggak sih? Bismillah. Bismillah, yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya. Dan tetap kita ikhtiar ke dokter. Saya ikhtiar ke dokter. 6 kali saya kemo, alhamdulillah. Dan kenapa Al-Quran itu jadi obat? Insya Allah, ya. Dengan kita baca Al-Quran, hati tenang. Insya Allah. Udah itu aja. Gak ada lagi tambahan lain nih. Semakin banyak bicara, semakin banyak kita hilaf. Nauzubillah. Masya Allah, luar biasa nih Taher. Biasa di luar, Pak. Waduh. Pak Ustadz nih kesimpulannya gimana nih Pak Ustadz nih? Saya bukan kenal baru setahun 2 tahun. Sama. Zaman COVID, belum ada COVID-an itu, saya sudah jadi host saya lama. Jadi prinsipnya bagus lah. Yang penting orang itu harus latar kabunna, tobakan dan tobak. Harus ada peningkatan setingkat demi setingkat. Aldi yang sekarang harus lebih baik daripada Aldi yang kemarin dong. Ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang. Ada lagunya Pak Ustadz. Aldi yang sekarang sama juga Aldi yang dulu. Tapi yang sekarang insya Allah baca Al-Quran, rekam posting. Masya Allah. Itu genrenya bukan genre saya, jadi saya nggak bisa apa. Ini di lagi rekaman lagu baru Pak Ustadz. Ini lagu tegar. Yang kedua tentu bahwa sakit itu yang penting jangan kita bersuudzon kepada Allah. Karena sakit itu nanti di kesempatan lain paling tidak ada 15 pembelajaran dari sakitnya orang Islam. Sakit itu ada istighfar supaya kita banyak mohon ampun. Sakit itu tauhid, bahwa ternyata sehebat apapun manusia itu bisa sakit. Dan itu kadang-kadang mengingatkan pada keberagaman kita. Ternyata Allah itu maha segalanya. Orang sudah jaga kesehatan begitu rupa, sudah pakai masker, sudah ahli kesehatan, kena juga COVID. COVID itu kan nggak milih. Kalau milih cari yang koruptor, cari yang gitu dong. Tapi semuanya dapat. Artinya orang soleh dapat, orang yang non soleh juga. Orang yang bejat juga kena segala macam. Maka itu harus menjadikan pembelajaran kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah, sarana untuk mendekatkan. Dan sakit wa idza maritu fa huwa yasfi. Jangan lupa yang menyembuhkan sakit itu adalah Allah. Lewat obat. Kalau Umaro dapat uang, kiriman dari orang tuanya, yang nganter Pak Pos. Tetapi yang ngasih kan bukan Pak Pos. Itu hanya dokter itu adalah wasilah. Mudah-mudahan ini jadi keyakinan kita sehingga meluruskan tauhid. Prinsip, saya senang dari Aldi dengan menyebarluaskan Al-Quran. Tapi juga dengan niat yang baik. 2, dengan cara yang baik. 3, tentu bukan saja untuk orang lain, tapi ibna binaksi dari diri kita, keluarga kita, teman kita, apalagi teman-teman sejawat itu. Saya tidak bisa masuk di lingkungannya Aldi, tapi Aldi kan bisa masuk di lingkungannya. Mudah-mudahan jadi keberkahan. Amin. Tetap sehat, tetap itu. Masih tetap, guruku. Ya, Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Makanya kita saat ini nih, insya Allah mudah-mudahan kita doakan nih saudara-saudara kita Pak Ustadz yang sedang sakit di bulan Ramadan ini. Insya Allah Allah memberikan kesembuhan buat mereka semua. Amin, insya Allah. Oke, Aldi Taher, terima kasih banyak. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Yuk, kita ngopi lagi yuk. Keburu imsak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.